Guys, kalau seandainya kalian lagi nyari smartphone dengan harga 2 jutaan yang punya fitur gaming melimpah dan juga performa kenceng, saran gua teman-teman lirik smartphone yang satu ini nih guys, yaitu ZTE Nubia Neo 2 5G. Yes, jadi ini adalah smartphone terbaru dari ZTE yang masuk ke lini entry levelnya mereka, dimana smartphone ini tuh bisa dibilang adalah smartphone yang merakyat banget guys. Mereka tuh sadar kalau masyarakat Indonesia itu biasanya cari smartphone murah yang punya performa tinggi. Makanya ZTE itu berani buat launching smartphone yang satu ini guys. Yang menurut gua ini adalah smartphone yang menarik banget. Nah, jadi kebetulan si ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh udah gua pakai kurang lebih sekitar 3 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue bakal kasih full reviewnya nih guys. Gimana kira-kira rasanya pakai smartphone ini selama pemakaian kurang lebih sekitar 3 minggu terakhir. So buat teman-teman yang penasaran sama HP ini, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah ZTE Nubia Neo 2 5G. Dan langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ngebahas si ZTE Neo 2 5G ini dari sektor desainnya ya guys. Dimana kalau seandainya gue lihat desain dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini, jujur gue sebenarnya cukup suka sama desain dari smartphone ini nih guys. Di sini ZTE kasih nama desainnya ini dengan nama Bionic Mecha Design. Dimana kalau seandainya teman-teman mungkin udah pernah lihat ZTE Nubia Neo 5G, ini tuh desainnya bisa dibilang mirip-mirip aja guys. Di sana tuh masih kelihatan garang dan juga punya karakter yang mirip banget sama Transformer. Tapi yang membedakan kali ini tuh ZTE Nubia Neo 2 5G udah hadir dengan fitur yang keren banget nih guys, yaitu ada fitur shoulder triggernya. Ini bisa dibilang adalah fitur yang bakal menunjang banget experience gaming kalian waktu pakai smartphone yang satu ini. Dan gua cukup merasakan dampaknya terutama waktu lagi main tembak-tembakan ya guys. Ini kayak contohnya waktu gua lagi main game PUBG Mobile, si fitur shoulder triggernya ini tuh bisa dibilang cukup responsif dan sangat berfungsi dengan baik. Dan ngomongin soal layarnya sendiri, si ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh menurut gua udah mengalami peningkatan guys. Jadi di sini meskipun secara panel layarnya masih IPS, tapi sekarang desain layarnya tuh udah pakai punch hole. Dan untuk spek layarnya sendiri kali ini juga menurut gua juga udah lebih oke nih guys. Di sini layarnya tuh udah pakai layar 6,72 inch Full HD Plus dan juga punya refresh rate 120 Hz. Yang dimana ZTE juga ngehadirin satu buah fitur yang unik guys, yaitu namanya ZTE Island. Jadi fungsi Live Island ini tuh sama kayak smartphone lain, dimana ini fungsinya untuk menampilkan beberapa notifikasi. Dan untuk experience nontonnya sendiri menurut gua HP ini masih kelihatan oke guys. Layarnya tuh kelihatan tajam dan juga punya warna yang udah lumayan oke. Meskipun kalau seandainya HP ini dipakai di bawah sinar matahari, menurut gua layarnya ini tuh masih agak keteteran guys. Cuman untungnya dengan harga 2 jutaan, HP ini tuh udah dibekali sama dual stereo speaker yang punya kualitas yang mantep banget. Jadinya bisa dibilang untuk kekurangan di sektor layarnya ini bisa ditutupin lah guys, dengan kualitas experience multimedianya yang menurut gua udah oke banget. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas sektor performa dan juga overall experience dari si ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Di sini mungkin pertama-tama kita bakal intip dulu dapur pacu dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini nih guys. Dimana untuk dapur pacunya HP itu masih sama kayak tahun lalu, yaitu pakai Uni SoC T820 5G. Cuman kali ini yang membedakan HP ini tuh dibekali sama RAM 8GB nih guys, yang bisa di-extend lagi up to 12GB. Terus untuk storage-nya sendiri dengan harga 2 jutaan ini udah gede banget, yaitu ada di 256GB. Yang dimana dengan kombinasi spek kayak gini untuk penggunaan sehari-hari sih menurut gua ini udah aman banget guys. Kayak contohnya teman-teman mungkin yang pengen pakai untuk kebutuhan sosmed, multitasking, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari, gua tuh udah no komplain sama sekali sama performa dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Meskipun gua agak sedikit menyayangkan guys, kenapa HP ini tuh by default masih pakai Android 13. Padahal kalau seandainya ini udah pakai Android 14 bakalan keren banget di harga 2 jutaan. Cuman ngeliat dari segi harganya menurut gue ditawarkan sama HP ini tuh udah oke banget lah.
Kayak contohnya, kalau seandainya kita pakai untuk main game-game berat seperti PUBG Mobile atau Genshin Impact, HP ini tuh menurut gua masih capable banget. Apalagi fitur shoulder triggernya ini tuh bisa dibilang adalah game changing banget nih buat teman-teman yang suka main game MOBA atau bahkan game tembak-tembakan kayak gua. Di sini gua udah cobain HP ini buat main game PUBG Mobile di grafik smooth extreme. HP itu bisa berjalan dengan lancar dan juga shoulder triggernya tuh responsif banget. Dimana sepanjang main PUBG Mobile di HP ini, gue tuh nggak pernah ngalamin touch delay sama sekali guys. Baik di layarnya ataupun di shoulder triggernya. Terus buat teman-teman yang main Genshin Impact pun juga menurut gue ini masih cukup playable di grafik very low 60 fps. Jadinya menurut gue dengan harganya yang cuma 2 jutaan, ini bisa jadi rekomendasi gue nih guys. Buat teman-teman yang lagi nyari smartphone gaming dengan harga 2 jutaan aja. Nah, satu buah update yang gue rasain signifikan banget upgrade-nya ketimbang sama generasi lalunya, yaitu adalah sektor baterai dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Dimana sektor baterai dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh bisa dibilang upgrade-nya signifikan banget guys. Kalau seandainya tahun lalu tuh mereka cuma bawa baterai 4500 mAh, kali ini tuh sekarang udah pakai baterai 6000 mAh. Yang dimana sepanjang pemakaian gua tuh nggak pernah kehabisan baterai guys. Baterainya itu bisa bertahan sampai 2 hari lebih dengan SOT di angka 7-9 jam. Dan untuk chargingnya pun juga udah upgrade, yaitu di 33 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0-100 dalam waktu 1 jam 20 menit. Terus yang gak kalah keren, HP ini juga punya fitur bypass charging yang bakal ngebantu banget buat teman-teman yang suka push rank atau geber performa HP ini. Dan overall di sektor baterai dan juga chargingnya gue no complain lah guys. Karena overall menurut gue HP ini tuh udah oke banget. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya, yaitu adalah sektor kamera dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Untuk kameranya sendiri, HP ini tuh bisa dibilang standar-standar aja ya guys. Dibekali dengan 2 buah kamera belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel untuk depth sensor. Bisa dibilang ZTE itu kayaknya nggak ngefokusin banget sektor kamera dari smartphone ini guys. Mengingat sampai saat ini tuh gue masih belum tahu resolusi dari kamera depan si ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Jadinya gue langsung aja kasih lihat sampel-sampel fotonya ke teman-teman semua nih guys. Jadi ini adalah sampel-sampel foto yang udah gue ambil pakai ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Overall sih, kalau menurut pendapat gue pribadi, secara hasil fotonya HP ini tuh udah cukup oke guys. Teman-teman bisa lihat dari segi detailnya, warna dan juga HDR, ini tuh udah cukup untuk sebuah smartphone dengan harga 2 jutaan. Tapi sebenarnya dibalik itu semua yang bikin gue salut banget sama kamera dari HP ini ada dari kamera belakangnya, terutama untuk foto low light guys. Jadi gue udah cobain beberapa smartphone lain yang punya harga 2 jutaan. Overall di rentang harganya ini menurut gua ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh termasuk cukup bagus guys. Meskipun bisa dibilang untuk hasil videonya HP ini tuh kurang gitu bagus, tapi it's okay lah guys. Untungnya hasil foto dari HP ini tuh udah lumayan bagus. Oh guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya ZTE Nubia Neo 2 5G ya guys. Jadi aku lagi record di resolusi paling tingginya, yaitu di 1080p 30 fps. Dan ya, kalau kita ngomongin dari segi stabilisasinya sama hasil videonya sih menurut gua ini masuk kategori yang biasa-biasa aja ya guys ya. Dari segi stabilisasinya tuh menurut gua ya fair oke lah. Tapi menurut teman-teman gimana nih overall buat stabilisasinya, hasil videonya sama untuk rekaman audionya? Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, jadi tadi adalah video review dan juga ulasan gua tentang ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Di sini sekarang mungkin kita bakal masuk ke kesimpulannya nih guys. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulannya, teman-teman bisa lihat dulu harga dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Dan menurut gua dengan harga 2.799.000 ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh bisa dibilang sweet spot banget guys. Ini HP tuh menurut gua cocok banget buat teman-teman yang nyari smartphone dengan performa ngebut dan juga oke buat dipakai push rank.
Dan di sisi lain, menurut gua ZTE Nubia Neo 2 5G ini juga cocok banget buat para ojol guys, karena udah dilengkapi sama fitur NFC dan juga punya baterai yang badak banget. Makanya dengan harga 2 jutaan, HP itu bisa banget gua rekomendasiin buat teman-teman beli. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP ini bisa langsung aja kunjungin distributor ponsel ya guys. Yang link pembeliannya udah gua taruh semua di kolom deskripsi. So, palingan segitu dulu aja video kita untuk review dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan seputar HP ini, bisa drop komen langsung aja di kolom komentar ya guys. Nanti bakal gua cek satu-satu dan mungkin bakal gua bales juga. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum like video ini, bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe channel Bang Jo Review. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!